Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam jantung saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Ya, itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, tentunya atas izin Sang Maha Kuasa ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai tanggal 5, tanggal 6 sampai batas waktu tanggal 7, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya ya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Masih di bulan Desember 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri sobat, saya akan mengambil sebuah tema. Nanti saya akan deteksi tetap ada 12 zodiak ya. Ini yang perlu digarisbawahi temanya yaitu ya, ada sesuatu hal yang akan mengejutkan kalian ya. Kira-kira intinya di situ sobat ya. Sekali lagi, ada sesuatu yang ada sesuatu yang itu akan membuat kalian terkejut. Intinya di situ ya. Entah itu nanti masalahnya itu entah masalah kejutan yang baik ya, entah itu masalah kejutan yang buruk ya, semua kita harus terima sobat ya. Ketika memang nantinya ada suatu kejutan yang baik bagi kita ya syukur, alhamdulillah, aminkan. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika nanti pembacanya itu mendapatkan sebuah kejutan yang kurang baik ataupun kejutan yang buruk, nah di situ kita harus cepat mengambil suatu solusi, mengambil suatu tindakan untuk segera kita perbaiki ataupun segera kita perbarui, agar apa? Agar langkah ke depannya itu lebih baik, biar tidak semakin terpuruk. Kan di situ kuncinya ya. Ya, biar tidak bingung seperti apakah, ya silakan ditonton, ya disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ya. Untuk poin terakhir, sering saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak, atau nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak sudah kalian, tidak yang lain. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan bersifat luas ya, general. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, sehingga buat kalian yang konsul secara pribadi ataupun secara privat itu akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat, seperti semua sahabat Ruang Batin yang sudah pernah konsul secara pribadi. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik energinya dulu. Tetap seperti biasa, saya akan mengambil untuk getaran kartu ya. Next, lanjut sobat ya. Setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Aries, artinya zodiak Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Kita lihat asmara Aries dulu 3 hari ke depan. Aries, kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seseorang laki-laki memegang tongkat. Yang dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ada ratu duduk sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Aries ya. Ini kartu utama kalian muncul The Magician. Artinya Aries adanya suatu residual energi. Ada energi positif, ada energi yang negatif di sini Aries. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas yang dimaksud magic itu ya memang ada suatu energi gitu loh, yang tak kasat mata. Artinya suatu orang toksik yang mencoba mengirimkan energi negatif di sini. Jadi bisa dikatakan Aries ini lebih kuat yang mana nantinya, khususnya di 3 hari ke depan. Ketika energi positif kalian masih kuat, masih besar dalam diri kalian, ini kalian akan memenangkannya. Dalam arti yang dulu mungkin stabil, istilahnya itu yang dulu ataupun kemarin stabil, bisa saja 3 hari ke depan itu makin stabil. Ketika itu kuat loh ya, energi positifnya lebih kuat loh, lebih besar. Yang bahkan yang ada masalah dulu ataupun kemarin di 3 hari ke depan ini akan damai. Tapi sebaliknya ketika ini memang lebih kuat tembakan black magic-nya membuat aura kalian tertutup. Nah di sini kalian akan kesulitan, yang dulu ataupun kemarin sempat stabil akan kacau, akan goyah 3 hari ke depan. Apalagi yang ada masalah ini kelihatannya di 3 hari ke depan pun belum terselesaikan di sini. Jadi harap waspada untuk zodiak Aries ya. Ada residual energi yang menghampiri kalian di sini. Bisa saja kejutan tiba-tiba berubah baik, intinya bisa saja juga ada kejutan yang tiba-tiba berubah akan buruk di sini. Akan banyak perselisihan, konflik sama pasangan kalian. Harap berhati-hati di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini akhirnya kalian adanya suatu renungan, adanya suatu kekonsentrasian. Kalian ketika kalian ada masalah, kalian di sini merenung bagaimana cara untuk menyelesaikan. Nah, ketika tidak ada masalah, kalian juga merenung bagaimana cara untuk menjaga gitu loh, asmara kalian agar tidak konflik di sini. Jadi bisa dikatakan Aries ini ada suatu energi kekonsentrasian, pada akhirnya nanti kalian berfokus, berkonsentrasi di sini untuk bisa menyelesaikan masalah ketika ada masalah di sini. Nah, ketika tidak ada masalah pun di sini kelihatannya Aries ya tetap menjaga, jangan sampai terjadi hal-hal bentrok sama pasangan. Kira-kira di situ ya. Tapi nanti saya deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir, Aries kartu utama kalian muncul petunjuk desan. Ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Dikonfirmasi sama kartu mantap, ada 10 cup itu ya, seperti pelangi itu ya, sama satu keluarga. Ini kalau saya tangkap dari zodiak Aries ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya, ini mantap ya, tidak bisa dipungkiri. Ini banyak nantinya zodiak Aries ya, secara energi kartu ini kelihatannya zodiak Aries ini berharap ada suatu perkembangan. Jadi kalian ini energinya banyak berharap suatu perkembangan, kalian tidak mau stuck di masalah pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Intinya kalian itu tidak ada perubahan di sini. Kalian maunya ada perubahan, ada suatu peningkatan, gitu loh. Itu yang kalian harapkan di sini. Apakah itu bisa tercapai sama zodiak Aries, khususnya di 3 hari ke depan? Yang susah mencapai target lah, yang ingin mengharapkan, yang ingin mewujudkan impian dan harapan lah, apalagi keberhasilan, kesuksesan lah. Itu harapan kalian di sini. Apakah itu bisa kalian capai di 3 hari ke depan? Ini jawabnya kartu konfirmasi mengatakan ada 10 cup. Artinya bisa saja nih kalian capai. Cuman kalian harus tetap dengan penuh perjuangan, coba di sini. Jangan menyerah. Mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin kalian sempat berjuang belum bisa adanya pencapaian kestabilan, bisa saja nanti hasilnya kalian rasakan di 3 hari ke depan. Seperti itu ya, meskipun tidak terlalu naik ya, minimal ada suatu perbaikan gitu loh. Ini energinya cukup bagus ya untuk Aries ya. Tidak ada hal yang merugikan sih di sini. Kita lihat dulu di faktor keuangan. Di sini Aries kartu utama kalian muncul petunjuk Two of Pentacles ya. Satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Dikonfirmasi sama kartu Three of Cup, ada 3 orang memegang 3 cup juga ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Aries tentang masalah keuangan ya. Dimana banyak dari kalian ini yang mempunyai zodiak Aries, khususnya ya di 3 hari ke depan. Ini kelihatannya Aries
sedang adanya suatu perjuangan, sedang adanya suatu semangat ataupun usaha yang tinggi untuk bisa menyetabilkan keuangan, untuk bisa menyeimbangkan keuangan. Mungkin selama ini yang Aries rasakan pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan, gitu loh. Makanya di sini Aries tergambarkan di sini bahwa energinya cukup kuat, kalian sedang berusaha keras, kalian sedang berjuang secara secara kuat sih di sini ya, gitu loh. Untuk bisa menyetabilkan. Karena kalian sendiri belum merasakan gitu loh, bahwa memang keuangan lagi belum stabil. Nah, dengan adanya suatu Aries ini selalu berusaha berjuang. Ini insya Allah ya di 3 hari ke depan juga akan akan menemukan hasilnya. Mungkin kemarin atau dulu kalian sempat berjuang belum ada hasil. Ya. Ini kelihatannya di 3 hari ke depan apa yang kalian capai dengan perjuangan kalian ini kelihatannya akan membuahkan hasil ya. Jadi apapun itu Aries ini bisa saja akan dihantam sebuah kerezekian karena itu tadi perjuangannya mungkin perjuangannya yang dulu ataupun kemarin belum bisa menghasilkan uang di sini di 3 hari ke depan insya Allah di sini akan ada suatu datangnya keuangan bisa saja pencairan keuangan entah kalian istilahnya pernah bekerja apa ya gitu loh pernah berjualan apa yang jelas intinya di 3 hari ke depan kalian akan merasakan hal kebahagiaan di sini. Bisa saja adanya suatu pertemuan-pertemuan dan itu akan juga menghantam kalian faktor keuangan. Kalian akan diuntungkan di sini. Intinya bagus ya di sini. Meskipun awalnya Aries agak kesulitan gitu loh. Ya masalah nanti besar atau kecil ya syukuri saja rezekinya. Seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Setelah saya deteksi ya saya terawang apakah ya dia Aries ya akan mendapatkan sebuah kestabilan dalam hubungan asmara. Di sini kalau saya menangkap 50-50 ya untuk Aries ya. Bisa saja kejutan ini akan berbuat baik sama kalian, kalian akan merasakan kebahagiaan di 3 hari ke depan. Yang ada masalah akan cepat damai, cepat rukun. Nah, yang 50% lagi ya harap waspada. Bisa saja yang semula damai, yang semula rukun, banyak problem, banyak energi yang panas, kalian memanas sama pasangan. Nah, gitu loh. Banyak banyak pertengkaran juga di sini. Harap berhati-hati ya Aries ya. Kalian tertembak di faktor asmara. Kalau bisa saran saya di netral. Ketika itu kalian biarkan sering saya mengucapkannya. Ketika ini dinetralkan tertembak di satu titik ini akan bisa merambat di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan dan lain-lain. Akan mengalami penurunan terus dan akan kesulitan. Seperti itu ya. Oke, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Ini kejutan yang akan kalian terima ya. Bisa dikatakan kalian akan mendapatkan kejutan yang luar biasa ini Aries ya. Mungkin ada suatu pencapaian target dan saya merasakan suatu energi kesenangan lah, energi kepuasan ataupun kebahagiaan di sini. Karena itu tadi mungkin kalian merasakan bahwa ada suatu perubahan di sini. Ada suatu perubahan-perubahan yang membuat kalian akhirnya senang gitu loh. Tidak ada faktor penurunan, tidak ada faktor hambatan di sini. Gitu. Jadi bagus ya kejutan yang akan kalian terima di sini akan adanya suatu kepositifan, akan ada suatu pencapaian target. Itu kejutan buat kalian. Nah, untuk masalah keuangan ini Aries ya, gitu loh. Jelas di sini juga adanya suatu unsur 50-50. Bisa saja Aries di 3 hari ke depan akan dihantam rezeki seperti yang sudah saya jelaskan. Bisa saja justru di sini Aries mengalami kemacetan bahkan adanya suatu penurunan di sini. Gitu loh. Nah, mungkin buat kalian yang merasakan kok keuangan saya khususnya di 3 hari ke depannya kok mengalami secara penurunan gitu loh. Kok mengalami mengalami banyak hambatan di faktor kerezekian. Biasanya ada saja uang yang masuk, tiba-tiba susah sekali. Gitu. Nah itu sudah tanda-tanda sobat kalian energi dari black magic yang tertembak di asmara ini
Ini kacau di keuangan. Memang ketika mungkin ada juga ya sebagian yang saya tangkap dari zodiak Aries ini secara penerawangan ya sebagian juga memang asmaranya itu tetap baik ketika dihantam black magic, tapi larinya di keuangan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, bisa saja kalian akan ada keruwetan di masalah asmara karena hantaman black magic dari orang toksik membuat aura kalian tertutup lah. Ada juga yang tetap larinya di keuangan gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi ada yang masih aman tapi keuangan kacau kalian. Ada juga yang dua-duanya, asmaranya tidak aman tapi keuangannya kacau. Nah, ini kalian masih diuntungkan di faktor pekerjaan. Ya, jangan sampai ini juga merambat di faktor pekerjaan untuk Aries. Kalau bisa ketika merasakan keganjilan, netralkan sobat gitu loh. Khususnya di faktor keuangan netralkan karena di sini adanya suatu penantian ataupun rezeki ini sedang menunggu kalian. Nah, bagaimana rezeki ini akan mau masuk ketika kalian masih ada suatu tembakan black magic ya dan itu membuat dinding penghalang gitu loh. Kan sangat disayangkan nanti. Takutnya ada pembatalan, pengencelan gitu loh. Nah, seperti itu ya untuk Aries ya. Saran saya di netral. Kalau bisa ya silakan dinetralkan sendiri ketika tahu tata caranya ataupun doanya. Nah, ketika kalian tidak tahu ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya supaya mendapatkan solusi. Nah, seperti itu ya, ya sobat ya. Oke ya, sudah saya bacakan semua kejutannya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik, jangan takuti hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih baik, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana karena ini kan bersifat luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, jika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, jangan didiamkan sobat, gitu. Jangan abaikan, segera tanggulangi, segera perbaiki. Ketika kalian tidak mau habis-habisan, tidak mau hancur-hancuran, kan sudah banyak yang seperti itu. Semakin hancur, semakin terprosok. Ya karena didiamkan gitu loh. Ada masalah yang tidak logika masuk tapi didiamkan. Adanya suatu pembiaran. Nah, bagaimana cara untuk agar bisa menanggulangi itu semua? Gitu, agar tidak terjadi keterpurukan di langkah selanjutnya. Dengan ini kan di luar logika. Ya, satu syaratnya pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keberhasilan itu kan bisa lancar masuk. Seperti itu, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Ya. Lebih-lebih kita sudah merasakan tapi kita malas untuk mengubahnya, ya nasib nggak akan bisa berubah. Minimal ketika kita ingin berubah nasib, satu, adanya usaha dan ikhtiar. Nah, setelah itu kita jalankan, langkah terakhir kita harus yakin bahwa nasib juga akan baik di langkah kedepannya karena kita juga mau mengubah. Disitu letak kuncinya sobatnya. Oke ya, untuk sobat Aries, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sobat Aries, tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.